mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati
dikasihi Tuhan, bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan dan berkat serta pemeliharaannya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Tuhan kami, ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Allah Anak, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup untuk memulihkan dan memenuhkan damai sejahtera terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan ketenangan saat kami bersama-Mu dan dalam naungan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus atas semua karya-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu dipenuhi dan disertai anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk mengalami kuasa jamahan-Mu dan berserah penuh di hadapan hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu di altar-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita memuji Tuhan. Pujian yang kita akan pujikan berjudul Pemilik Hidupku. Pujian ini dipopulerkan oleh Nikita, dan saat ini mari kita pujikan bersama-sama. Pujian ini mengatakan, dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, kutaruh penuh harapku kepadamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas izin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai 8. Kejadian 22
ayat 2-8 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana padanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan pergi sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tuhan, Kaulah pemilik hidup kami. Kami yakin dan percaya akan kuasa pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa semua yang kami alami pada saat ini adalah indah pada waktunya, dan semua ada dalam perencanaan Tuhan yang kekal. Berkati kami saat ini dengan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya yakin bahwa kita semua sangat familiar, sangat tahu tentang cerita Abraham dan Ishak ini. Dan kita tahu kisahnya bahwa untuk mendapatkan anak, mendapatkan Ishak ini, Abraham dan istrinya harus menunggu sangat lama. Dan akhirnya Abraham mendapatkan anak perjanjian ini, anak yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, yaitu Ishak ini, di usia yang ke-100 tahun. Kebayang gak di pikiran kita, kalau misalnya saat ini kita di posisi Abraham, Tuhan memanggil Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhan. Lanjut Tuhan, bawa ya si Ishak ke Gunung Moria, terus persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kalau kita jadi Abraham, maka kita akan berkata, hah? What? Gak salah Tuhan. Untuk mendapatkan Ishak saja, aku harus tunggu sangat lama loh. Kok sekarang malah disuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Gak salah Tuhan. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena itu suatu permintaan yang tidak bisa kita mengerti. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi di Alkitab tidak ditulis bahwa Abraham itu merasa bagaimana begitu setelah dia menerima perintah Tuhan. Misalnya dia galau, dia stres, dia pusing. Nggak tercatat. Tapi ditulis di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi,
Abraham langsung pergi membawa Ishak. Dan ketika dia mau naik ke gunung, menyuruh bujangnya, dan dia bilang, tunggu di sini ya, kami mau sembahyang dulu, dan kami akan kembali. Udah jelas-jelas Abraham disuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Logikanya, harusnya Ishak tidak mungkin balik lagi dong. Tetapi Abraham mengatakan dengan penuh iman, dengan berkata, kami akan kembali. Hal yang menarik yang perlu kita pelajari di sini adalah mengapa Abraham sebegitu pedenya, sebegitu yakinnya. Dia pergi begitu saja dan melakukan apa saja yang Tuhan suruh. Kuncinya hanya satu, karena Abraham sangat mengenal Tuhan. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang selalu berbicara kepada dia. Dia sangat mengenal. Dan Abraham tahu persis bahwa Tuhan pun lebih mengenal Abraham daripada Abraham mengenal dirinya sendiri. Terbukti sepanjang hidup Abraham, Tuhan tidak pernah memberikan Abraham suatu kejadian, suatu peristiwa, apapun itu, sehingga membuat alasan bagi Abraham untuk meragukan Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu sengaja mencelakai Abraham. Tidak pernah. Nah, Abraham sangat berpegang pada keyakinan itu. Abraham tahu dan sadar bahwa semua yang ada di dalam hidupnya itu adalah milik Tuhan. Dan karena itu, dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Dia percaya semua rancangan Tuhan itu pasti baik. Semua yang dikatakannya, semua yang diperintahkannya, semua yang diizinkan terjadi di dalam hidup Abraham itu baik. Sama seperti kita saat ini, mungkin ada yang lagi pusing, lagi galau, lagi mengalami sesuatu yang kita nggak ngerti kenapa mesti terjadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingatkan terus-menerus pada diri kita sendiri adalah bahwa Tuhan kita itu baik. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu selalu berbuat baik pada kita. Apapun yang diizinkan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, itu tidak mungkin bertujuan untuk mencelakai kita. Seperti ada kesaksian seorang teman dari Nikita, yang kita tahu Nikita adalah penyanyi rohani yang terkenal. Semua orang Kristen tahu itu, dan bahkan di luar Kristen pun mengetahui bahwa Nikita dari kecil sampai sekarang tetap menyanyikan lagu-lagu rohani. Ada begitu banyak album yang dia buat. Dan Nikita ingin menyaksikan betapa Tuhan itu baik melalui kesaksian temannya. Nah, mari kita saksikan bersama. Niki punya seorang teman, dia udah tunangan, berencana menikah sama tunangannya, dan tiba-tiba si tunangan yang tadinya sehat walafiat ini divonis cancer. Umurnya baru 21 tahun. Itu teman Niki bener-bener tiap hari dia nangis. Dia pelayanan, dia anak pelayanan, dia sering pelayanan. Tiap hari dia nangis, tiap hari dia sedih. Karena udah mikirin mau merit, tiba-tiba tunangannya divonis kanker. Setahun kemudian tunangannya sembuh. Mereka semua udah happy-happy. Sebulan kemudian kansernya balik lagi. Dan dalam waktu sebulan tunangannya meninggal. Terus terakhir waktu kita ketemu, dia cerita, "Nick, gue dengerin album lu yang Pemilik Hidupku." Terus kita nyanyiin itu di gereja, gue main piano. Tahu nggak Nick, nyanyi lagu itu pas lagi keadaan kayak gini, tuh sakit banget.
Karena dia nggak ngerti kenapa Tuhan mesti ambil tunangannya pergi, itu dia nggak ngerti. Tapi dia nggak stuck di situ, dia terus pelayanan, dia terus kasih hidupnya buat Tuhan. Dia tetap berpegang teguh bahwa walaupun dia nggak ngerti, Tuhan itu baik. Siang ini Niki mau ajak kita semua untuk nyanyiin lagu ini sama-sama dengan penuh iman percaya seperti Abraham, seperti teman Niki ini, bahwa dalam keadaan apapun rintangan yang kita alamin, kita pasti akan keluar pada akhirnya. Dan kita nyadari bahwa memang benar Tuhan kita itu baik. Kita nyanyi sama-sama. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Apapun yang kami alami pada saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, demikian juga yang terjadi di negara kami. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana yang terbaik bagi semua umat manusia. Namun demikian ya Tuhan, kami tetap berserah diri dan berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini bergelut melawan virus corona. Ada begitu banyak korban, namun di satu sisi ada begitu banyak yang telah sembuh. Ini semua terjadi karena Tuhan sungguh baik. Namun kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ini supaya semua dana yang seharusnya digunakan untuk mengurangi dan bahkan menyelesaikan semua kasus penyebaran virus corona ini dapat terselesaikan dan semuanya dapat dipakai dengan benar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan jemaat kami, supaya dengan kehati-hatian yang sudah mereka lakukan, dengan terus tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan aktivitas semuanya di rumah termasuk ibadah, kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan mereka. Namun kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang masih beraktivitas di luar karena bekerja, kiranya Tuhan sertai mereka dalam perjalanan pergi maupun pulang, dan selama mereka berada di kantor sekalipun, di saat mereka berelasi, biarlah mereka terhindar dari virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan gereja yang ada banyak hal terhambat oleh karena virus corona ini. Tetapi biarlah ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pengurus, para majelis terus berkreasi demi kemuliaan nama Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat terus terlayani, baik itu melalui ibadah-ibadah online, persekutuan-persekutuan online, atau hal-hal yang lainnya Tuhan, sehingga mereka semua ya Tuhan boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Mereka merasakan pemeliharaan Tuhan baik jasmani maupun rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup ya Tuhan ibadah dan kesaksian secara online pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat, rahmat, dan sejahtera sukacita yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan yang daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus
menyertai dan tinggal dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, aktivitas kita, pelayanan kita. Apapun juga yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus akan dibuatnya berhasil nama Yesus yang kita muliakan. Biarlah setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, Amin.